Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu, biar hikmat wahyu dan pengertian mengalir atas hidup kami, dan Engkau sendiri yang mengurapi kami, membukakan pengertian yang dalam buat kami ngerti untuk berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Kami bergantung sepenuhnya kepada-Mu hari ini, dan kami percaya Engkau yang ajaib yang akan menuntun kami, mengerti kebenaran, dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali. Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di Hakim-Hakim pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ehud ini memimpin orang Israel, jadi hakim atas orang Israel. Tapi setelah Ehud mati, orang Israel berbuat jahat di mata Tuhan. Nggak ada pemimpin, nggak ada yang negur, nggak ada yang nasihatin lagi. Kehilangan figur. Saya perhatikan ada orang-orang yang kehilangan figur atas orang tuanya. Akhirnya anak itu mencari figur yang lain. Makanya suami istri harus memiliki hubungan yang intim, yang mesra. Jangan sampai terjadi perceraian, keributan, sehingga anak-anakmu yang jadi korban. Ketika orang itu tidak memiliki figur bapak dalam rumahnya, dia akan coba mencari figur bapak di luar sana. Bapak, bayangkan Bapak Ibu, ketika anakmu perempuan atau anakmu laki-laki, dia mencari figur di rumah orang atau di luaran sana dan ketemu figur yang jahat, apa yang terjadi? Dia akan terpengaruh. Makanya hari ini kita yang ngerti firman ini, kita harus hidupin firman, kita harus jadi figur yang baik buat keluarga. Kasih contoh ya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kita jadi panutan. Lewat apa? Sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Orang Israel ketinggal Ehud, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selalu terulang begitu. Ini ciri khas orang yang gak dewasa. Orang yang gak punya komitmen dengan Tuhan. Nah, yang jadi masalahnya, di dalam lingkungan keluarga kita ini gak semuanya kan cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan dan tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Apalagi anak-anakmu. Mereka harus dapat figur bapak yang baik, figur orang tua yang baik, yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya baik. Terus, Pak, itu aku udah cerai dengan suamiku, kehidupanku sekarang sendiri dan lain sebagainya. Tetap ketika engkau menjadi single parent dalam keluarga, tunjukkan bahwa engkau ini benar-benar memiliki sikap dan karakter kerajaan Allah. Hidupin firman sehingga anak-anak melihat betapa powerfulnya hidup, betapa takut akan Tuhan hidupmu, sehingga menjadi contoh, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau enggak, hidupmu akan terus-terusan jadi batu sandungan buat keluarga. Nanti anak-anakmu yang rusak. Kasih contoh yang baik. Makanya harus hidupin firman, belajar firman. Ketika Ehud mati, orang Israel berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Di ayat yang kedua, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, dan memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel berbuat jahat di mata Tuhan, apa yang terjadi? Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuhnya. Berkali-kali, berulang-ulang. Bapak Ibu baca di kitab Raja-Raja, kitab Hakim-Hakim, di 1 Tawarik, 2 Tawarik, selalu diulang kejadian seperti ini. Ketika bangsa Israel berbuat jahat, dia di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Sama seperti kita hari ini. Engkau hari ini berbuat jahat, berbuat dosa, berzina, kumpul kebo, bohong, menipu, berdusta, saksi palsu, kepahitan, sakit hati, apapun lah namanya dosa, karena engkau melanggar kebenaran firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau melakukan dosa, engkau di luar proteksi dan penjagaan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan bukan di pihakmu, tapi kamu di pihak lawannya, Tuhan. Kamu akan digagain setan. Tidak heran ya orang-orang kayak begini hidupnya hancur-hancuran. Keluarganya hancur-hancuran, anaknya hancur-hancuran. Makanya selama masih Bapak Ibu bisa dengerin apa yang saya sampaikan hari ini, bertobat dan berubah, cari Tuhan, kejar Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Semakin hari semakin cintai Tuhan lebih dari apapun juga. Belajar terus mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Jangan buka celah dengan apapun. Bapak Ibu, kita ini selama tinggal di muka bumi ini masih punya kelemahan dan kekurangan. Tapi jangan ikutin kelemahan dan kekurangan itu. Kita meski hidup takut akan Tuhan. Kenali kelemahan kita masing-masing. Saya pun masih punya kelemahan banyak. Saya jagain, saya proteksi, saya serahkan kelemahan saya di hadapan Tuhan. Biar
Saya ini diberikan kemampuan dan kekuatan untuk berjalan dalam kekudusan kesucian, menyenangkan hati Tuhan terus loh. Bapak Ibu juga harus lakukan yang sama. Jangan sampai karena engkau punya kelemahanmu itu kamu biarkan begitu rupa. Kelemahan itu jadi pintu masuknya setan untuk hajar hidupmu. Kenali dirimu sendiri. Lemahnya di area mana, diserahkan sama Tuhan. Tuhan akan berikan kemampuan dan kekuatan secara ilahi. Bangsa Israel ketika dia berbuat jahat di mata Tuhan, lalu diserahkan kepada musuh-musuh mereka loh. Mereka diperbudak, mereka dijarah, mereka dibunuh dan lain sebagainya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras loh. Baru setelah ditindas 20 tahun orang Israel baru sadar, wah aku ini kok hidup tertekan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau engkau hari ini mengalami hidup tertekan, hidup berat, dan hidupmu lagi kacau, sadar diri, bertobat dan berubah. Loh Pak, saya ini udah hidup benar loh Pak. Pak, saya ini udah hidup kudus, saya ini udah doa, saya udah puasa dan lain sebagainya. Kok hidup saya masih belum mengalami kemenangan? Jalan terus sama Tuhan. Kalau posisimu benar di hadapan Tuhan, engkau sedang diremukkan, engkau sedang diproses. Tapi kalau udah tahu posisimu itu tidak benar di hadapan Tuhan, banyak dosa, melakukan kejahatan dan lain sebagainya, hidup dalam kenajisan dan lain sebagainya, justru dengan kondisi seperti itu harusnya bertobat dan berubah. Sadar diri, cari Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Harus balik sama Tuhan. Jangan sampai sudah babak belur baru cari Tuhan. Ya, kebanyakan dari kita ini sudah babak belur baru cari Tuhan. Maunya Tuhan, kita ini hidup diberkatin, hidup mengenapi janjinya Tuhan, menikmatin, nurut sama Tuhan, menikmatin janjinya, dan hidup dalam takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya karena daging kita yang ngontrol dan mengendalikan, susah ditaklukkan kepada Kristus, apa yang terjadi? Kita biarkan daging itu begitu berkuasa sehingga kita mudah diseret untuk jatuh dalam dosa. Kalau sudah seperti itu ya bertobat. Bangsa Israel sudah 20 tahun lamanya ditindas oleh orang-orang Kanaan ini. Dan apa yang terjadi? Baru dia sadar, wah aku harus berseru nih sama Tuhan. Aku harus cari Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau nih berseru sama Tuhan setiap hari, Tuhan akan tolong hidupmu. Jangan nunggu babak belur. Jangan nunggu hidupmu ruwet. Jangan nunggu hidupmu kacau. Koreksi diri setiap hari. Belajar firman ini mengkoreksi hati. Belajar firman ini melihat sampai kedalaman batin kita. Ada yang nggak bener nih. Ada yang salah nih. Ada yang perlu diperbaiki nih. Ada yang rusak nih. Ada yang nggak bener nih. Koreksi diri, jangan suka ngoreksi orang lain. Kebanyakan dari kita suka ngoreksi orang lain. Kita lebih senang ngoreksi kelemahan orang lain dan kekurangan orang lain. Hari ini belajar koreksi kelemahanmu, kekuranganmu sendiri. Berarti saya ini harus cari Tuhan. Semakin kau cari Tuhan, kau di dalam proteksi dan pelindungan Tuhan. Semakin kau berjalan bersama Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kau dibawa ke dalam level yang berbeda, dalam urapan yang berbeda, dalam kasih karunia yang berbeda, dalam otoritas dan kuasa yang powerful dan dahsyat. Saya berdoa apa yang hari ini kita pelajarin akan membuat hatimu semakin hari semakin mencintai Tuhan. Bangsa Israel itu ketika dia berseru sama Tuhan, Tuhan itu selalu baik. Tuhan selalu bangkitkan hakim yang lain. Tuhan itu karena baik sama kita ini anak-anak pilihannya. Berapa kali kita harus nyakitin dan melukai hati Tuhan. Kita bertobat dan balik, Tuhan terima. Makanya jauh lebih baik kita ini cintai Tuhan, kasihin Tuhan, hormati Tuhan, hidup benar akan Tuhan terus. Itu akan semakin membawa hidup kita ini mengalami kemenangan. Hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan. Hidup kita mengalami hal yang ajaib dan dahsyat dalam seluruh kehidupan kita. Harus terus berjalan dalam kekudusan, harus terus berjalan dalam kesucian. Sehingga kita berada di pihak Tuhan. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang sanggup melawan aku? Diproteksi, dijagain, dilindungi, diberkati, dipromosi kok. Makanya hari ini mulai cari Tuhan. Ketika bangsa Israel jerit teriak sama Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Akhirnya setelah 20 tahun lamanya ditindas oleh orang-orang Kanaan, oleh Sisera, apa yang terjadi? Pada waktu itu di ayat yang keempat, Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ternyata Tuhan bangkitkan Deborah. Ini perempuan loh, istrinya Lapidot ini. Namanya keren ya. Kalau punya anak kasih nama Lapidot. Boleh juga itu. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot. Bapak Ibu, Tuhan mau pakai siapa saja. Tuhan gak bedakan perempuan dan laki. Tuhan bisa bangkitkan hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Pak, hidupmu udah hancur. Pak, hidupku udah babak belur. Aku udah gugurin anak, aku udah berzina, aku udah kumpul kebo dan lain sebagainya. Rasanya aku ini tidak berharga sama sekali. Dengerin baik-baik ya. Perempuan pelacur pun bisa diubah menjadi
orang yang dipakai untuk nginjil. Bahkan perempuan yang ketahuan seringkali kawin cerai. Bapak Ibu baca di Yohanes pasal yang keempat, itu perempuan suaminya banyak sekali, sering kawin nggak jelas pokoknya. Dan akhirnya dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran. Tidak ada yang mustahil. Ketika engkau cari Tuhan, engkau baik engkau laki-laki atau perempuan, Tuhan bisa pakai hidupmu secara ajaib dan dahsyat. Tuhan sampai hari ini menunggu orang available. Tuhan sampai hari ini menunggu orang yang hatinya bersedia. Hatinya mau dipakai, hatinya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan limpahi kuasa dan otoritas. Tuhan akan pakai hidupmu secara dahsyat. Kita akan lihat lagi. Di ayat yang kelima. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Pasti ini Deborah ini memiliki hikmat dan kebijaksanaan karena dipakai Tuhan jadi hakim. Untuk jadi seorang hakim kan perlu hikmat dan kebijaksanaan, memiliki kemurnian hati. Makanya Bapak Ibu, ketika ada firman dalam hidupmu, ketika ada hikmat, ada pengertian, kamu ditempatkan dimanapun, Tuhan bisa pakai hidupmu. Mau di kota, mau di hutan, mau di desa, mau dimanapun, di atas gunung sekalipun. Kalau ada hikmat dan pengertian, Tuhan akan munculkan. Di mana ada terang, terang itu akan menyinari loh, menerangin ke banyak-banyak orang. Hidup akan dipakai Tuhan secara ajaib dan dahsyat. Jadi berkat bagi banyak orang. Makanya hari ini kita berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kita dedikasikan untuk Tuhan. Kita berikan sepenuh hati untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita sudah jadi orang Kristen, jadi Kristen yang biasa. Yang penting aku datang ke gereja, aku kasih persembahan, cukup. Tidak cukup seperti itu. Tuhan mau pakai hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada yang mustahil. Kamu perempuan, ibu rumah tangga yang orang gak dipandang orang. Tapi kalau ada hikmat, ada pewahyuan, ada pengertian, ada kuasa Tuhan, Tuhan akan bawa engkau naik lebih tinggi. Dipromosi, jadi berkat bagi banyak orang. Deborah, Bapak ingin, kerjanya di bawah pohon kurma, di antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim. Tinggalnya di gunung lagi. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Karena ada hikmat, ada pengertian, ada pengetahuan. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades, di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan, demikian majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Bapak Ibu, perhatikan. Ayat yang ke-8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Luar biasa kan? Kita lihat lagi. Ini ayatnya banyak sekali. Tapi kita akan lompat ke ayat yang ke-21. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya palu-palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu ke dalam pelipisnya sampai tebus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Bapak Ibu nanti baca seluruh perikop ini, Bapak Ibu akan ngerti apa yang saya sampaikan hari ini. Pada waktu itu muncullah Barak mengejar Sisera. Keluar Yael mendapatkan dia, berkata kepada, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati, tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikian Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu. Tuhan nyertain orang Israel dan Tuhan bikin berhasil. Diproteksi, dijagain Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak sanggup Tuhan kerjakan. Kondisi apapun, seberat apapun, ketika engkau cari Tuhan, engkau kejar Tuhan, Tuhan sanggup buat mujizat. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung kok. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa yang sanggup melawanmu? Akhirnya apa? Dia dibebaskan dari perbudakan selama 20 tahun. Yabin, orang Kanaan ini, akhirnya mati. Dan mereka ditekan habis oleh orang-orang Israel. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia disertain Tuhan. Kalau hidupmu disertain Tuhan, engkau jalan aja sama Tuhan. Pak, aku nih dianiaya loh, Pak. Pak, aku nih disakitin loh. Pak, aku dianatin.
Jalan sama Tuhan. Tuhan menjadi pembelamu. Pak, aku dilukain, aku nggak dihargain. Jalan sama Tuhan. Tuhan yang akan berkatin hidupmu. Nggak usah panik, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah bingung. Jalan sama Tuhan. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan buat mujizat. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ilahi. Engkau nggak dihargain orang, nggak dihormatin. Wah, saya sering diperlakukan buruk oleh orang. Sebelum saya ini dikenal banyak orang, saya itu sering kali ngalami tekanan, himpitan, persoalan. Bahkan pemimpin saya, gembala saya ditekan saya habis. Luar biasa. Saya serahin sama Tuhan. Bahkan saya pernah difitnah, dituduh, dan lain sebagainya. Selama hati saya ini benar di hadapan Tuhan ya. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, aku ini anakmu loh. Engkau tahu isi hatiku, engkau tahu kerinduanku. Aku menyerahkan semuanya kepadamu. Dan apa yang terjadi? Saya tidak punya keinginan untuk membalas. Saya tidak punya keinginan untuk sakit hati dan lain-lain. Tuhan sendiri yang campur tangan. Kita itu mau buktikan kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan jagain kita, Tuhan proteksi kita. Tuhan akan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Makanya engkau harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kita hari ini loh hidupnya untuk Tuhan. Bukan untuk memuasin diri kita sendiri. Untuk nyenengin diri kita sendiri. Hidup kita nih hari ini untuk nyenengin hati Tuhan. Bukan yang lain. Semakin kita beri hati kita untuk Tuhan, semakin kita dibawa mengalami kemenangan. Semakin kita menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Dan kau mulai cari Tuhan dan kejar Tuhan. Seberat apapun tekananmu. Sehebat apapun pergumulan hidupmu. Sehancur apapun hidupmu. Ketika engkau cari Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup lakukan sesuatu yang ilahi. Saya melihat banyak sekali kesaksian-kesaksian beberapa tahun yang lalu. Waktu dia masih konseling dengan saya. Masih awal-awal telepon dengan saya. Pak nggak kuat Pak. Pak nggak tahu ke depannya gimana Pak. Jalan terus sama Tuhan. Saya mau dampingin kamu sampai mengalami kemenangan. Sekarang mereka dipakai Tuhan luar biasa. Mereka mengalami pemulihan. Memang awalnya ketika ngadapin tekanan itu nggak kuat. Tidak mampu, tidak bisa. Tapi kan kau bersama Tuhan. Ada Tuhan yang menyertaimu. Ada Tuhan yang memproteksi. Ada Tuhan yang menjagaimu. Ngapain perlu khawatir? Ngapain perlu cemas? Tuhan yang menjadi penjaga hidup kita kok. Tuhan yang berperang menggantikan kita kok. Jalan aja sama Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika dia menyertain kita, dia tinggal di dalam kita. Dia mengurapin kita. Dia menuntun langkah kita. Jalan sama Tuhan. Selama ini hidupmu kacau, hidupmu rusak karena keputusanmu sendiri. Egomu, amarahmu, hawa nafsumu yang ngontrol dan mengendalikan. Sekarang harus menaklukkan diri sepenuhnya sama Tuhan. Kalau engkau ingin melihat mujizat, kalau engkau ingin melihat keajaiban Tuhan, kalau engkau ingin melihat penyertaan Tuhan, engkau ingin melihat kemenangan setiap hari dalam hidupmu, berikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Belajar, perlu belajar ngerti hati Tuhan, perlu ngerti firman, perlu hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Engkau akan dibawa mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selamanya. Dia Allah yang powerful. Dia Allah yang dahsyat. Amin. Saya berdoa firman yang kita pelajari hari ini akan membuat hidupmu dituntun. Pak, aku ini udah ada pengharapan Pak. Saya juga pernah ngalami titik di mana saya nggak ada pengharapan, nggak bisa jalan lagi malahan. Saya pikir saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa lakukan apa-apa, orang saya nggak bisa jalan selama 11 hari. Ternyata Tuhan pulihkan sampai hari ini saya bisa jalan-jalan. Tadi baru ngajak mama ke Bogor, makan soto di Bogor. Enjoy, kita nikmatin hidup. Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Justru ketika Tuhan masih punya rencana, Bapak Ibu masih dengar apa yang saya sampaikan hari ini, jalan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kesucian hati, hidup dalam kemurnian hati. Minta Roh Kudus yang pimpin, minta Roh Kudus yang urapi, minta Roh Kudus yang tuntun. Hidupmu akan mengalami banyak hal yang ajaib. Tuhan belum selesai dengan hidup Bapak Ibu. Tuhan masih akan buat hidupmu mengalami pemulihan. Tidak hanya dipulihkan saja, hidupmu diberkati. Tidak berhenti sampai diberkati, dipromosi. Bahkan hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Saya berdoa hari ini orang-orang yang sedang struggle, berjuang, nangis, gak mampu, gak kuat. Pak, aku udah 20 tahun seperti orang Israel itu ngalami aniaya tekanan. 13 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Aku udah ngalami tekanan, hidup dengan suami dan suami gak berubah-berubah. Jalan sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika bangsa Israel
dia berbuat jahat, diserahkan pada musuhnya. Tapi ketika dia hidup benar, dia akhirnya mencari Tuhan, dan Tuhan kirim seorang hakim menuntun dia ngalami kemenangan demi kemenangan. Hari ini bukan hakim yang menuntun hidupmu, Roh Kudus yang menuntun hidup, rohnya Bapa sendiri, rohnya Yesus sendiri yang menuntun hidupmu ngalami kemenangan demi kemenangan. Hidupmu akan enjoy menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Kau akan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan setiap hari. Amin. Ada hal besar yang Tuhan sedang siapkan ke depan. Never give up. Jangan menyerah. Jalan dalam kesucian dan kekudusan. Hidup takut dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu mulai hari ini. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman. Kami meteraikan firman dengan darah anak domba Allah. Firman nempel dalam hati kami, menjadi kehidupan. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan ini. Berkati bisnis, pekerjaan anak, cucu, istri, menantu, semuanya diberkatin Tuhan. Pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan diberkatin Tuhan. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi sehat seperti sedia kala. Dan jadi berkat hidupmu. Mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, dan pengagungan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Ikiri miana nanamo se. Ikiri bien nanamo so.
berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemia nanaranamus. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.